Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini bacaan kita terambil dari Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-16. Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-16. Kalau bacaan kita sudah siapkan, maka mari kita persiapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman. Kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu untuk kami dimampukan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Hamba-Mu yang akan memberitakannya mampukan untuk dapat berkata-kata seterus kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Karena itu berfirmanlah bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Ibrani pasal 12 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16 yang demikian bunyinya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual kesulungannya untuk sepiring makanan. Sampai demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Jemaat yang dikasih Tuhan, hidup perlu diperjuangkan atau perlu berjuang untuk memperoleh hari esok yang lebih baik. Itu perlu berjuang atau perlu perjuangan. Nah, sambil berjuang untuk hari esok yang lebih baik, kita dapat mengikuti berbagai kegiatan lain bersama keluarga atau bersama tetangga, bersama teman sekolah, teman kerja, teman gereja, dan lain-lain. Nah, kita bertemu dengan orang lain dengan berbagai latar belakang dan berbagai cita-cita yang ikut membentuk karakternya. Di orang yang kita temui pasti punya latar belakang masing-masing, tapi juga punya cita-cita yang berbeda-beda. Hal itu ikut membentuk karakter orang yang kita jumpai atau yang bersama dengan kita. Dan hal itu juga yang dapat membuat orang punya pendapat yang sama, tetapi juga bisa punya pendapat yang berbeda. Karena punya pengalaman yang berbeda, punya cita-cita harapan yang berbeda. Karena memang tidak selalu ada orang yang punya pendapat yang sama. Tidak selalu pendapat orang sama. Termasuk kakak dan adik kandung ya bisa jadi punya pendapat yang berbeda. Karena ya beda orang
beda pola pikir dan seterusnya. Nah, bersyukur bahwa sekalipun berbeda pendapat, tetapi bisa saling menerima atau saling memahami pendapat yang berbeda-beda itu. Itu kita bersyukur kalau orang bisa saling menerima. Tetapi juga tidak tertutup kemungkinan bahwa ada yang tidak bisa menerima atau memahami perbedaan pendapat. Ada. Akibat akhirnya ya terjadi kekecewaan, kecewa dengan keluarga, kecewa dengan tetangga, kecewa dengan teman, kecewa dengan teman kerja, teman di gereja, dan lain-lain. Yang kemudian ada yang bersyukur bahwa ada yang mau berdamai. Walaupun kecewa, tapi ada yang mau berdamai. Tapi ada juga yang tidak mau berdamai. Akhirnya apa? Muncul yang namanya akar pahit karena kekecewaan, karena kecewa. Tidak mau bicara, tidak mau sapa, tidak mau menoleh kalau bertemu, atau bertemu menunduk pura-pura tidak lihat, atau bertemu dengan senyum tetapi pura-pura saja, sebab dalam hatinya tersimpan amarah, benci yang ya di dalam hati. Akhirnya tumbuh akar yang pahit. Karena itu dipelihara, dibiarkan, maka akhirnya tumbuh akar yang pahit. Dalam ayat 14 dikatakan, bacaan kita hari ini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Kejarlah kekudusan, karena tanpa kekudusan tidak ada yang dapat melihat Allah. Untuk melihat Allah atau melihat Tuhan, syaratnya adalah kudus. Mengapa syaratnya kudus? Sebab Allah adalah kudus, sehingga tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak dapat melihat Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya bisa hidup kudus? Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dengan semua orang, bukan hanya seseorang. Berusaha damai dengan semua orang. Nah, untuk dapat hidup damai dengan orang lain, ya harus ada pengorbanan. Untuk bisa berdamai dengan orang lain, harus bisa berkorban. Contohnya, supaya manusia hidup damai dengan Tuhan, maka Yesus berkorban. Maka Allah menjadi manusia di dalam Yesus, kemudian datang ke dunia, meninggalkan tahta kemuliaannya untuk menjumpai manusia yang memberontak kepadanya. Dan bahkan dia menderita dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Yesus merendahkan diri datang ke dunia, menjumpai atau mencari manusia yang memberontak kepadanya. Itulah pengorbanan Yesus. Tujuan Yesus berkorban dengan cara merendahkan diri adalah supaya manusia hidup damai dengan Tuhan.
dia untuk hidup damai dengan Tuhan, maka dia berkorban. Nah, bagaimana supaya setiap orang bisa hidup damai dengan semua orang? Bagaimana caranya? Ya, syaratnya ya harus bisa merendahkan diri. Kalau tidak mau merendahkan diri, jangan berharap bisa hidup damai dengan semua orang. Kalau tidak mau merendahkan diri, jangan berharap untuk bisa hidup damai dengan semua orang. Mungkin hanya orang tertentu. Merendahkan diri itu termasuk mau mengalah. Mau mengalah merupakan salah satu tanda bahwa orang itu merendahkan diri. Ya, mau mengalah itu tanda bahwa orang itu mau merendahkan diri. Kalau tidak mau mengalah, jangan berharap bisa hidup damai dengan semua orang. Jangan berharap. Yesus saat merendahkan diri bahkan menderita, dicaci, diludahi, dicambuk, dan dipukuli di atas kayu, dan dipakukan di atas kayu salib. Itulah tandanya Yesus merendahkan diri. Itulah pengorbanannya. Ada yang mengatakan bahwa 90% kita bisa hidup berkawan dengan orang lain itu ditentukan oleh diri kita. 98% itu dari kita. Jadi kan dari orang lain cuma mengharap 2%. Selanjutnya dalam ayat 15 dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ada banyak kesempatan untuk mendapatkan kasih karunia Allah atau berkat Tuhan. Tapi kalau tidak waspada, bisa juga kehilangan kasih karunia Tuhan. Kasih dan pemeliharaan Tuhan yang selama ini sudah kita alami, ya bisa hilang karena terpengaruh oleh berbagai hal. Karena kecewa dengan teman, dengan keluarga, dan seterusnya, akhirnya kasih karunia Allah hilang. Karena itu dalam ayat 15b diingatkan, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jangan sampai tumbuh akar pahit. Akar pahit itu adalah hal buruk yang menyebabkan hati pedih. Misalnya, karena kecewa dengan teman, kecewa dengan keluarga, kecewa dengan teman kantor, kecewa dengan teman di gereja, dan lain-lain. Kalau hal itu dibiarkan, akan tumbuh akar pahit karena hati yang pedih. Akar pahit jika dibiarkan bisa mempengaruhi orang lain, membuat keributan, membuat masalah. Nah, akibatnya banyak orang tercemar. Kalau hidup cemar berarti tidak kudus. Kalau tidak kudus berarti tidak bisa melihat Tuhan. Karena itulah diminta, jangan tumbuh akar pahit. Orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah itu adalah mereka yang tidak mau berdamai dengan orang lain. Kalau tidak mau berdamai dengan orang lain, akan tumbuh akar pahit. Akar pahit inilah yang biasanya menyebabkan orang bisa mempengaruhi orang lain lalu buat keributan. Akhirnya orang ikut tercemar
Kalau cemar berarti tidak kudus. Tidak kudus berarti tidak bisa melihat Tuhan. Karena itu jika ada akar pahit, maka harus dibuang. Akar pahit itu harus disingkirkan supaya hidup tidak cemar, melainkan kudus. Jika bisa menyingkirkan akar pahit, maka dapat hidup damai dengan semua orang. Sehingga hidup tidak cemar, melainkan kudus, dan akhirnya bisa melihat Allah. Karena itu firman Tuhan malam hari ini mau mengajak kita. Mari kita hidup damai dengan semua orang. Dan mengejar kekudusan. Sehingga akar pahit disingkirkan. Supaya kita dapat melihat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.